Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsari, NIM A0120341, kelas B Agribisnis dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai hidup, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Perangkat lunak sistem adalah sistem yang digunakan untuk perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras, sehingga aplikasi dapat berjalan. Perangkat lunak yang diatur oleh sistem operasi disebut dengan aplikasi, misalnya aplikasi pengolah kata dan game. Fungsi sistem operasi: 1. Memberikan tampilan utama komputer. 2. Menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. 3. Membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. 4. Menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. 5. Mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. 6. Membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan atau log. 7. Melakukan manajemen partisi dan file. 8. Melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. 9. Manajemen akun pengguna sistem komputer atau user akun. Dan terakhir, menghubungkan BIOS dengan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Cara kerja sistem operasi dalam sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware, kernel, dan user space. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software atau perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. User space adalah software lainnya yang terdiri dari libraries dan utilities atau instruksi standar sistem aplikasi dan aplikasi atau software yang digunakan pengguna. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware dalam sistem komputer. Sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Bagian-bagian komputer. Pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware atau perangkat keras adalah seluruh komponen fisik yang terdapat di dalam komputer. Bentuk dari perangkat hardware cukup mudah dikenali, yaitu semua komponen yang dapat dilihat dan diraba secara langsung dan berbentuk nyata adalah perangkat hardware. Perangkat hardware dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. A. Perangkat input atau input device. Perangkat input berfungsi sebagai perangkat masukan user yang nantinya akan diproses oleh sistem komputer. Bentuk masukan ke dalam komputer bisa dari berbagai format data seperti teks, foto, gambar, hingga video. Berikut ini adalah beberapa perangkat input yang biasanya digunakan di dalam komputer. 1. Keyboard. Di dalam sebuah perangkat komputer tentunya harus memiliki perangkat keyboard. Keyboard sendiri berfungsi sebagai perangkat yang menginput masukan berupa teks dengan tombol-tombol yang telah disediakan.
2. Mouse. Salah satu perangkat keras lainnya yang harus ada di dalam sebuah komputer adalah mouse. Mouse sendiri berfungsi untuk menggerakkan kursor dan membantu dalam memilih opsi perintah yang terdapat di dalam komputer. B. Perangkat proses atau process device. Perangkat proses adalah perangkat pengolah data yang berasal dari perangkat keras input. Biasanya, perangkat jenis ini terdapat di dalam komputer, jadi tidak dapat terlihat jika Anda belum membongkar komputer. Berikut ini adalah beberapa perangkat proses yang terdapat di dalam komputer. 1. Motherboard. Motherboard adalah perangkat yang berfungsi sebagai tempat untuk beberapa komponen saling terhubung untuk menjalankan sistem operasi. Motherboard adalah salah satu perangkat penting yang terdapat di dalam komputer. Jadi, jika perangkat motherboard rusak, tentu akan mengganggu sistem kerja komputer tersebut. 2. Prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU ini adalah komponen komputer yang berfungsi menjadi otaknya komputer yang bekerja untuk mengendalikan proses dari suatu komputer dan dibantu oleh perangkat lainnya. Prosesor ini memiliki bentuk segi empat yang terletak pada motherboard. C. Perangkat output atau output device. Perangkat output adalah berbagai perangkat hardware yang berfungsi sebagai media keluaran dari hasil pengolahan data komputer. 1. Printer. Printer biasanya digunakan untuk mencetak hasil sebuah data dalam bentuk teks maupun gambar. Saat ini, printer lebih banyak memiliki fitur-fitur canggih seperti fitur fotokopi atau fitur scanning yang tentu sangat membantu kita dalam mempermudah pekerjaan. 2. Speaker. Speaker adalah sebuah perangkat output yang berfungsi untuk mengeluarkan data berupa suara. Biasanya, pada komputer keluaran terbaru sudah menyediakan perangkat speaker di dalamnya. Jadi, tidak perlu menggunakan perangkat speaker eksternal hanya untuk mendengarkan suara keluaran. 2. Perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan dikelola oleh komputer. Data elektronik tersebut bisa berupa sebuah program atau aplikasi yang nantinya akan menjalankan sebuah perintah dari user. Software komputer tersendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Software sistem operasi biasanya berguna sebagai sistem operasi sebuah perangkat komputer seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Sedangkan software aplikasi adalah beberapa program yang dapat membantu kita dalam melakukan hal sesuai kebutuhan kita. Sistem operasi. 1. Windows. Windows mungkin bisa menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan pada perangkat komputer saat ini. Dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990 oleh Microsoft Corp. Saat ini, Windows sudah memiliki beragam versi seperti Windows 7, Windows 8, dan yang paling terbaru adalah Windows 10. 2. Microsoft Disk Operating System. Dikeluarkan pertama kali pada tahun 1981. Microsoft Disk Operating System adalah salah satu sistem operasi yang digunakan pada perangkat komputer sebelum diambil alih oleh Microsoft Corp. Sistem operasi ini pertama kali dikembangkan oleh Tim Peterson, CEO dari perusahaan Seattle Computer Products. 3. Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat khusus untuk pengguna perangkat Mac, produk dari Apple. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1984. Saat ini, Mac OS menjadi pesaing utama Windows
dalam bidang teknologi sistem operasi. 4. Linux. Berbeda dengan sistem operasi sebelumnya, Linux adalah sistem operasi yang memiliki tipe Unix modular dengan menggunakan kernel monolitik. Sistem operasi Linux sendiri sudah berkembang antara tahun 1970-an hingga 1980-an. 5. Unix. Sistem operasi Unix pada umumnya digunakan untuk keperluan perusahaan yang membutuhkan pengelolaan data yang besar. Software aplikasi. 1. Microsoft Office. Hampir semua perangkat komputer tentunya harus memiliki software Microsoft Office di dalam perangkatnya. Microsoft Office dapat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan kebutuhan. Microsoft Office sendiri terdiri dari beberapa software, dari Microsoft Word, Microsoft Excel, hingga Microsoft PowerPoint. 2. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop menjadi salah satu software aplikasi yang banyak terpasang di semua perangkat komputer. Dikembangkan oleh perusahaan Adobe System. Program aplikasi dikhususkan untuk kita yang ingin melakukan editing foto atau gambar hingga membuat sebuah efek. 3. Google Chrome. Dengan kemajuan teknologi internet, tentunya kita juga harus menggunakan aplikasi browser yang cukup baik. Salah satu aplikasi browser yang banyak digunakan saat ini adalah Google Chrome. Dengan user interface yang menarik membuat kita akan mudah dalam mengakses internet. 3. Brainware atau pengguna. Brainware adalah istilah yang biasanya digunakan untuk manusia yang menjalankan sistem komputer. Manusialah yang merancang sistem hardware dan software bekerja sesuai dengan keinginan. Jika menurut tingkat pemanfaatan, brainware dapat digolongkan pada 4 tingkatan, yaitu 1. Sistem analis. Sistem analis adalah yang bertanggung jawab dan yang merencanakan sistem dari sebuah proyek menjadi sebuah sistem informasi untuk dapat memanfaatkan fungsi komputer. 2. Programmer. Programmer adalah orang yang bertugas untuk mempersiapkan program sesuai kebutuhan pada sistem komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. 3. Administrator. Administrator adalah orang yang memiliki tugas untuk mengelola sistem operasi dan berbagai program yang berjalan pada sebuah sistem komputer. 4. Operator. Operator adalah pengguna biasa yang memanfaatkan sistem komputer untuk keperluannya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang sistem operasi komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.